Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tugas Yohanes berikutnya adalah mengukur bait Allah, mezbah, dan orang yang beribadah di dalamnya menggunakan sebatang bulu. Bulu adalah alat pengukur yang dalam Perjanjian Lama melambangkan hukuman Allah bagi orang berdosa, tetapi juga keselamatan bagi orang percaya. Mengukur bait Allah, mezbah, dan orang-orang yang beribadah bermakna ibadah di bait Allah di bumi sudah berakhir dan diganti dengan ibadah bait Allah yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Dengan kata lain, Yerusalem dan bait Allah sejati merupakan realitas rohani di dalam kekekalan yang akan dikenapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, bukan saat ini dan bukan di bumi yang bersifat fana ini. Jika hari ini kita masih mengharapkan negara Israel dan bait Allah dibangun kembali, berarti kita tidak memahami bahwa semua itu hanyalah simbol yang sudah dikenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Pelataran bait Allah tidak ikut diukur sebab sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya, bangsa Israel yang menolak Kristus binasa bersama dengan bait Allah mereka, sedangkan bangsa-bangsa lain yang percaya diselamatkan. Bangsa-bangsa lain akan menginjak-injak bait Allah di Yerusalem, menunjuk kepada apa yang terjadi setelah hari Pentakosta. Ketika para murid Tuhan Yesus memberitakan Injil di bait Allah, para pendengarnya terdiri dari berbagai bangsa. Semua itu terjadi selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari. Pada zaman Elia, 3,5 tahun adalah waktu penghukuman bagi bangsa Israel dalam bentuk tidak turun hujan karena Ahab dan seluruh bangsa menyembah berhala. 3,5 tahun juga merupakan penggenapan dari nubuat Daniel yang digenapi oleh seorang raja yang tidak takut akan Allah bernama Antiochus Epiphanes. Pada tahun 175 sampai 170 sebelum Masehi, dia menyerbu Yerusalem, melarang ibadah di bait Allah dan menajiskannya dengan mempersembahkan daging babi. Nubuat tersebut juga dikutip oleh Tuhan Yesus di kitab Injil Matius pasal 24 dan digenapi dengan runtuhnya bait Allah dan kota Yerusalem pada tahun 70. Kejadian tersebut merupakan tanda bahwa kesempatan yang diberikan kepada umat Israel sudah berakhir dan mulai saat itu orang-orang percaya meninggalkan Yerusalem. Kemanapun mereka pergi, mereka senantiasa memberitakan Injil dan mendirikan gereja. Semua itu menunjukkan bahwa kekristenan memang berakar pada budaya Yahudi, tetapi bukan merupakan sekte dari Yudaisme. Sejak Yesus Kristus mengenapi karya keselamatan dengan mati di salib, fungsi bangsa Israel sebagai sarana kedatangan Sang Mesias sudah berakhir dan bait Allah sudah tidak dibutuhkan lagi. Saat ini adalah saat di mana Injil diberitakan kepada segala bangsa, supaya bangsa-bangsa yang sebelumnya bukan umat Allah, sekarang mendapat kesempatan untuk percaya dan diselamatkan, lalu berbalik memberitakan Injil kepada orang Yahudi, agar mereka juga mendapat kesempatan untuk percaya dan diselamatkan. Jadi, dilahirkan dari keturunan orang beriman bukan jaminan bahwa kita adalah umat Allah yang telah diselamatkan dari dosa dan maut. Sebaliknya, sekalipun kita dilahirkan dari keturunan orang berdosa yang sudah rusak, kita bisa diselamatkan jika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu, seperti apapun latar belakang kita, yang penting adalah memiliki kepastian bahwa kita adalah umat Allah yang sedang berjalan di jalan salib menuju ke rumahnya yang kekal. Dan sementara kita berjalan, kita juga memberitakan Injil agar orang-orang
lain diselamatkan juga. Amin.